넌 포기하고 싶은 꿈 천천히 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Halo teman-teman, berjumpa lagi nih bersama saya Hardiansyah, mahasiswa Universitas Darmas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sih caranya melakukan analisis 3 dimensi menggunakan aplikasi QGIS. Namun sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih, sebenarnya analisis 3 dimensi itu apa sih? Analisis 3 dimensi merupakan proses pengolahan data spesial yang tidak hanya memperhatikan posisi suatu objek, tetapi juga informasi ketinggian atau evaluasi. Dengan adanya informasi evaluasi, kita dapat melihat bentuk permukaan bumi secara lebih nyata, seperti gunung, bukit, lembah, maupun daratan. Dalam sistem informasi geografis, analisis 3 dimensi banyak digunakan untuk menganalisis kondisi topografi, kemiringan lereng, serta mendukung berbagai kegiatan perencanaan wilayah dan pengolahan sumber daya alam. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai analisis 3 dimensi. Selanjutnya kita akan masuk ke paling utama, yaitu tutorial langkah-langkah melakukan analisis 3 dimensi di aplikasi QGIS. Langkah pertama, silakan teman-teman buka aplikasi QGIS-nya. Seperti biasa, saya menggunakan QGIS 3.44. Setelah terbuka, silakan teman-teman pilih menu toolbar New Project. Kemudian di sini teman-teman diharuskan mendownload plugin yang bernama QGIS 2 3JS. Silakan teman-teman pergi ke menu toolbar plugin, pilih Manage and Install Plugin. Silakan teman-teman ketik QGIS 2 3JS. Yang ini teman-teman klik, lalu teman-teman install. Karena saya tadi sudah selesai menginstal, jadi saya tidak perlu lagi menginstalnya kembali. Selanjutnya, silakan teman-teman pilih close. Kemudian, silakan teman-teman masukkan data DEM-nya. Di sini saya menggunakan data DEM Padang Panjang yang ada di Sumatera Barat. Seperti apa sih bentuknya? Oke, langsung saja. Silakan teman-teman pilih menu toolbar Open Data Source Manager. Selanjutnya, silakan teman-teman pilih raster. Lalu pada bagian raster dataset, pilih titik 3 ini. Lalu di sini, silakan teman-teman masukkan datanya, yaitu data DEM Padang Panjang. Kita open. Lalu kita add, lalu kita close. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mengekspor terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui titik koordinatnya dengan cara klik pada layer, pada Demnas Padang Panjang ini kita klik kanan, kita pilih ekspor, lalu save as. Lalu kita tentukan pada file name ini, kita pilih titik 3, kemudian silakan teman-teman beri nama Padang Panjang, lalu klik save. Kemudian pada CRS ini atau titik koordinat, silakan teman-teman pilih bagian ini, select CRS yang gambar dunia ini, kita klik. Dan di sini karena saya menggunakan Padang Panjang, maka saya akan menentukan lokasinya, yaitu menggunakan ini teman-teman, EPSG 32747. Kita klik, lalu kita oke. Lalu kita oke kembali teman-teman. Nah, setelah seperti ini, artinya kita sudah sukses untuk mengekspor ya teman-teman. Kemudian setelah sukses, pada bagian data lama ini kita hapus saja teman-teman. Kita klik kanan, lalu kita pilih remove layer. Kita klik OK. Lalu selanjutnya pada bagian Padang Panjang ini kita akan menentukan titik koordinat kembali dengan mengklik bagian ujung sebelah kanan ini teman-teman, yang ini. Kita klik, lalu sama teman-teman. Gunakan titik koordinat yang sama yang seperti tadi, kita klik, lalu kita apply dan OK. Setelah seperti ini, kita akan mengcopy atau menduplikat bagian layer Padang Panjang ini teman-teman. Kita klik kanan, lalu pilih duplikat layer. Lalu kita centang dan seperti ini teman-teman, dia ada 2. Kemudian kita akan mengedit properties di bagian kedua layer ini teman-teman, dengan cara mengklik kanan, pilih properties, pada pilihan simbologi, pada render type kita pilih hillside. Kemudian pada Z factor kita ubah angkanya menjadi 10. Kemudian pada layer rendering, pada blending mode kita akan ubah menjadi multiply. Kemudian pada menu pilihan transparansi kita akan ubah menjadi 65%. Lalu kita apply dan OK.
Tada, seperti ini teman-teman bentuknya. Kemudian kita akan mengedit kembali warna pada permukaan ini pada padang panjang kopi ini. Kita klik kanan kembali, pilih properties, pilih simbologi. Pada render type kita pilih single band preview the color. Lalu pada color ramp kita pilih panah ke bawah ini, kita pilih invert color ramp. Nah, pada bagian warna hijau ini kita klik kanan, change color, dan kita pilih warna hijau agak ketua-tuaan. Lalu kita klik OK, kita apply, dan OK. Tada, seperti ini teman-teman bentuknya. Semakin menarik bukan? Oke, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa analisis 3 dimensi menggunakan data Demnas padang panjang sudah mulai terlihat. Nih teman-teman buktinya, dia sudah agak membentuk ruang. Atau teman-teman juga bisa menambahkan overlay Google Satellite atau OpenStreetMap. Saya akan menambahkan Google Satellite terlebih dahulu dengan cara pada bagian browser kita scroll ke bawah, pilih Google Satellite, lalu klik enter. Nah, sudah mulai menyatu teman-teman. Kita akan geret ke bawah bagian layar Google Satellite ini supaya memperjelas kembali, dan tada, seperti ini teman-teman bentuknya. Dan sekarang kita akan melihat kembali tampilan 3 dimensinya dengan cara menggunakan plugin yang sudah kita download tadi teman-teman, yaitu pergi ke menu toolbar web, pilih QGIS 2 3JS ini, lalu pilih bagian WebKit ini teman-teman, dan seperti ini teman-teman bentuknya. Lalu kalau untuk menampilkan layar tadi, silakan teman-teman pergi ke layar dem ini, lalu centang pada bagian padang panjang kopi ini teman-teman. Kita centang, dan seperti ini teman-teman bentuknya. Tapi kita akan mempercantik tampilannya lagi dengan cara klik pada bagian padang panjang kopi, klik kanan, pergi ke properties, lalu pada bagian resembling method, pilih bagian bilinear resampling. Kita akan fullkan menjadi 6, lalu pergi ke bagian bawahnya lagi yaitu material, lalu pada bagian image width kita akan ubah menjadi pilihan yang paling tinggi yaitu 4096. Kemudian image formatnya kita ubah ke PNG. Lalu kita apply, dan oke, kita tunggu sebentar prosesnya sampai selesai. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Namun teman-teman juga bisa meninggikan bagian kedua bukit ini dengan cara klik bagian menu toolbar scan ini, pilih scan setting. Lalu pada bagian Z exaggeration, ubah angkanya menjadi 4.5. Klik apply, dan oke. Kita tunggu sebentar prosesnya. Kita akan lihat tampilannya, dan tada teman-teman, seperti inilah hasilnya teman-teman. Dan ini adalah hasil akhir dari melakukan analisis 3 dimensi menggunakan data Demnas Padang Panjang Sumatera Barat. Teman-teman bisa melihat ya, inilah tampilannya. Dan kemudian, teman-teman juga bisa menggunakan overlay lain seperti OpenStreetMap untuk memunculkan nama-nama daerah di sekitarnya. Dengan cara klik silang terlebih dahulu, pilih bagian OpenStreetMap ini, lalu kita klik enter. Lalu pada bagian bawah ini, kita akan tarik ke bawah. Dan kita akan lihat di bagian tadi teman-teman, yaitu QGIS 2 3JS ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, dan tada teman-teman, bisa diganti ya teman-teman overlaynya menggunakan OpenStreetMap. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada sungai, ada jalan, dan ada nama-nama daerah di sekitarnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ada nama-nama daerahnya juga, ada nama danaunya. Dan ini adalah cara melakukan analisis 3 dimensi dengan overlay OpenStreetMap. Dan jika teman-teman ingin menyimpan, itu juga bisa dengan cara klik bagian file, lalu pilih save scan as, pilih image.png, kemudian pilih save, dan tentukan mau menyimpan di mana. Di sini silakan teman-teman beri nama. Di sini saya akan memberi nama gambar 3 dimensi padang panjang. Klik save. Jika seperti ini, tandanya kita sudah selesai menyimpannya. Kita akan melihat file yang sudah kita simpan tadi ya teman-teman. Pergi ke menu folder, lalu kita akan lihat ini teman-teman. Kita buka.
Dan tada teman-teman, ini adalah tampilan akhir dari cara melakukan analisis 3 dimensi menggunakan data Demnas Padang Panjang Sumatera Barat. Oke teman-teman, seperti inilah teman-teman. Mudah bukan cara membuatnya? Baiklah teman-teman, mungkin sekian video tutorial singkat mengenai analisis 3 dimensi menggunakan aplikasi QGIS. Semoga pada langkah-langkah tadi kita dapat mempelajari konsep dasar mengenai analisis 3 dimensi, yaitu dengan mengenal data DEM, membuat analisis hillset, hingga melakukan klasifikasi lereng berdasarkan tingkat kemiringan tadi teman-teman. Oke, semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami penerapan analisis 3 dimensi pada sistem informasi geografis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye.